Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kedua yang akan membahas tentang register. Jadi di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang register, debug, dan bahasa assembly. Saya akan menjelaskan sekilas saja. Selanjutnya kalian bisa membaca sendiri teori-teorinya. Nah, register ini adalah sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Register ini juga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu General Purpose Register, Segment Register, Pointer dan Index Register, Index Pointer Register, dan Flex Register. Nah, untuk General Purpose Register ini ada 4 ya, ada AX, BX, CX, dan DX. Register AX ini digunakan untuk operasi aritmatika, sedangkan BX untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen, CX digunakan untuk looping, dan register DX digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Selanjutnya ada segmen register yang terbagi menjadi 4, yaitu register CS, DS, ES, dan SS. Register CS ini untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif, sedangkan DS untuk segmen di mana data-data pada program disimpan, sedangkan ES untuk register bonus yang tidak mempunyai tugas khusus, sedangkan SS letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Kemudian ini adalah pointer dan index register yang dibagi menjadi 4, yaitu SP, BP, SI, dan DI. Selanjutnya ada index pointer register dan flag register. Index pointer register itu untuk menunjukkan alamat di memori tempat dari instruksi perintah selanjutnya yang akan dieksekusi. Sedangkan flag register itu untuk menunjukkan kondisi dari suatu keadaan, ya atau tidak. Nah, untuk teori-teori lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan debug. Apa itu debug? Debug itu adalah alat bantu dalam perancangan peralatan berbasis mikroprosesor karena dapat mencapai tingkat perangkat keras yang paling dalam dari suatu komputer. Selanjutnya hal-hal penting dalam debug. Debug ini hanya mengenal dan selalu bekerja dengan bilangan-bilangan heksadesimal. Nah, jadi di sini tuh adalah tabel ASCII. Nah, di sini tuh ada bilangan heksadesimal 00. Kalian tuh bisa lihat 00 itu artinya 0. Kemudian kalian misalnya nih heksadesimalnya itu 41. 41 itu artinya A. Jadi nanti pada saat kalian ngoding di debug, kalian menggunakan angka-angka dari heksadesimal ini nih. Jadi misalnya kalian mau munculin huruf A, maka yang akan kalian pakai itu 41. Sedangkan untuk karakter L itu kalian akan pakai 4C. Nah, selanjutnya bekerja dengan penunjukan ke alamat-alamat memori memakai format segmen offset dan mengakses daerah very low level access. Selanjutnya, perintah-perintah dasar debug. Ini ada assembler, name, RCX, register CX, RIP, register IP, dan sebagainya. Nah, pertama-tama nanti pada saat kalian sudah buka DOSBox-nya, itu yang pertama kalian jalankan itu adalah debugnya. Nah, untuk menjalankannya itu pertama kalian buka C dulu, local disk C. Kalau seandainya kalian simpannya di C, kemudian ketikkan debug gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya seandainya si kalian nggak bisa digunakan karena ada beberapa yang nggak bisa digunakan, kalian bisa menjalankannya itu di D ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya kalian mau buka file debugnya itu bisa pakai sintaks debugcoba.com. Nah, yang pertama ada perintah-perintah dasar debug ya. Yang pertama itu ada assembler. Perintah assembler berguna untuk tempat menulis program assembler. Jadi pada saat pertama kali kalian menulis program, yaitu kalian harus menuliskan A100. Nah, ini menunjukkan alamat lokasi memorinya itu ada di segmen FD8 dan offsetnya itu adalah 0100. Kemudian ini perintah ini untuk membuat nama program itu sintaksnya itu seperti ini. Kalau misalnya kita membuat coba.com gitu ya, makanya gitu. Selanjutnya itu ada perintah RCX. RCX adalah perintah untuk mengetahui dan memperbaharui isi register CX yang merupakan tempat penampungan. Jadi di sini
Untuk mengetahui si CX-nya itu menggunakan RCX. Nah, selanjutnya itu ada register IP. Kemudian ada write. Write ini kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian ada go. Nah, go ini yang penting nih untuk menjalankan program. Jadi kalau misalnya udah ngoding nih, terus kalian ingin menjalankan programnya, itu kalian ketik G, maka akan keluar hasil dari outputnya. Selanjutnya ada trace, itu untuk memproses baris program saja. Kemudian juga ada register, dump, unassembly, kemudian enter. Ini berfungsi untuk mengubah data dalam memori dalam jumlah kecil. Kemudian fill dan compare, ini untuk membandingkan isi sebuah blok memori dengan isi blok memori lainnya. Kemudian ada search dan move. Nah, untuk teori-teori yang lain itu kalian bisa baca aja ya, ada di sini. Kita akan melanjutkan materinya. Nah, untuk materinya itu kita akan membahas tentang perintah-perintah dasar assembler. Instruksi bahasa assembly. Secara fisik, kerja dari sebuah komputer dapat dijelaskan sebagai siklus pembacaan instruksi yang tersimpan di dalam memori. Nah, komputer menentukan alat memori, program yang akan dibaca, dan melakukan proses baca data di memori. Nah, kemudian nanti tuh alamat instruksinya itu akan disimpan oleh komputer di register, yang kemudian dalam prosesinya itu menggunakan 3 tipe instruksi dasar, yaitu mnemonik, operan 1 dan operan 2, dan komentar. Selanjutnya ada instruksi bahasa assembly, ada contohnya. Mnemonik atau opcode ialah kode yang akan melakukan aksi terhadap operan. Operan adalah data yang diproses oleh opcode. Sebuah opcode bisa membutuhkan 1, 2, atau lebih operan. Kadang juga tidak perlu operan. Sedangkan komentar dapat kita berikan dengan menggunakan tanda titik koma. Nah, di sini merupakan mnemoniknya, kemudian ada operan 1, operan 2, dan komentarnya. Selanjutnya, perintah-perintah dasar assembler yang digunakan dalam listing program menggunakan DIB. Pertama ada move. Move ini digunakan untuk mengisi, memindahkan, memperbarui isi dari suatu register. Jadi, pada saat di awal kita biasanya menggunakan perintah move. Nah, dengan ketentuan, operan A berupa register variabel lokasi memori, operan B berupa register variabel lokasi memori atau bilangan. Nah, contohnya itu di sini ada move AH AL. Berarti di sini kita akan menggunakan register AH ya. Kemudian nanti di sini ada AL juga. Nah, isi dari register AL ini akan diisi atau diduplikat ke register AH. Jadi kita mengisi register AH dengan register AL. Nah, ada move AH 02. Jadi operan A-nya itu adalah AH dan operan B-nya itu adalah 02. Perintah di atas adalah memasukkan 02 ke register AH. Biasanya digunakan untuk memulai suatu teks. Nah, 02 ini kalau misalnya kita lihat di ASCII itu merupakan start of text. Jadi kita akan menyimpan di register AH, perintahnya adalah 02 ini. Nah, selanjutnya loop. Untuk loop ini biasanya kita menggunakan sintaks CX, move CX gitu. Nah, lalu kemudian syarat untuk menggunakan operasi loop adalah diharuskannya mengisi register CX untuk setiap kali pengulangan. Nah, hasil program tersebut adalah mencetak huruf A sebanyak 5 kali. Hal ini karena perintah loop yang ditunjukkan ke arah lokasi memori segmen 0103, yaitu tempat yang berisikan perintah move AH 02. Nih, kita lihat di sini move CX 05. Kemudian move AH 02. Untuk setiap kali looping dilakukan, komputer akan mengurangi isi register CX sampai dengan CX menunjukkan nilai 0. Dan apabila perintah loop diarahkan ke lokasi memori segmen 0100, maka yang akan terjadi adalah program tidak akan berhenti karena CX akan melakukan looping terus-menerus dan tidak akan berhenti.
Nah, di sini kita punya contoh itu, yang pertama adalah move CX untuk melakukan pengulangan ya. Nah, pengulangannya apa? Kalau kita di sini kan 05. Nah, berarti 05 itu di sini nih, yaitu programnya move DL41. Kalau DL itu kan tadi untuk menyimpan ya, suatu karakter. Nah, 41 ini kalau misalnya kita lihat di kode tabel ASCII itu adalah karakter A. Aslinya itu adalah karakter A. Kemudian move AH02 ini yang tadi saya bilang itu untuk start text ya, kalau kalian lihat di tabel ASCII. Kemudian INT21 ini nanti akan saya lanjutkan. Biasanya ini untuk mematenkan programnya udah fix gitu. Kemudian loop 0103, kita kembali lagi ke 0103 itu yang di atas move AH02. Kemudian INT20 nya ada interrupt, subroutine yang dapat dipanggil saat menggunakan perintah interrupt, terdiri dari dua jenis, yaitu BIOS interrupt dan DOS interrupt. Nah, macam-macam interrupt ini, yaitu yang pertama ada INT20H. Perintah INT20H merupakan salah satu dari DOS interrupt. Perintah ini bertugas untuk memberhentikan proses komputer terhadap suatu program. Nah, yang saya bilang tadi nih, INT20 ini, interrupt 20 ini untuk mengakhiri program, jadi udah selesai sampai di sini aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah selesai ngoding nih, udah selesai apa yang kalian udah kerjakan ini menggunakan INT20. Contoh kalau di Java itu N ya, kalau untuk mengakhiri programnya itu N. Nah, kalau di assembly ini menggunakan INT20. Oke, selanjutnya yaitu INT21H. Perintah INT21H ini adalah salah satu INT yang termasuk DOS interrupt, karena INT21H ini mempunyai banyak sekali bagian tugas. Untuk menggunakan bagian-bagian tersebut, maka nomor bagian atau yang disebut dengan service number-nya harus disertakan. Nah, lanjut ada INT21H service 02H, yaitu untuk mencetak sebuah huruf ke layar. Untuk menjalankannya ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu register AH harus berisi service number dari INT21H. Register DL harus berisi bilangan heksa dari karakter ASCII yang dicetak. Nia yang move DL ini 41-nya itu harus dari tabel ASCII. Kita masuk ke dalam programnya. Nah, untuk pertama kali yang dibutuhkan di DOSBox ini, yang dimulai dari DOSBox ini, buka drive C. Kalau misalnya kalian tuh simpan instalasinya itu di drive C. Kemudian selanjutnya kalau udah masuk, kita ketik debug. Nah, itu akan muncul strip seperti ini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita menyimpan di register mana. Di sini saya startnya itu di A100. Nanti akan muncul ada di register 100 ya. Nah, pertama kali itu saya ketik move AH 02. Nah, move AH 02 ini dimulai untuk start text ya, karena kalau lihat di tabel ASCII itu 02 itu untuk start text. Kemudian kita enter. Selanjutnya di sini saya akan membuat program untuk memunculkan karakter A. Jadi pertama saya akan ketik move DL, 41. Nah, move DL ini kalau kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya, move DL ini untuk menyimpan suatu nilai ya, atau karakter 16 bit. Nah, 41 ini didapatkan dari tabel ASCII. Kemudian enter. Kemudian kita ketik INT21. INT21 ini untuk mempatenkan apa yang kita tulis ini. Kemudian saya mau menampilkan karakter B. Jadi B itu kalau di tabel ASCII itu 42. Kemudian kita enter lagi. Kemudian INT21 lagi. Nah, kalau udah itu selesai program, kita tutup dengan INT20. Kita enter. Kemudian kalau udah kayak gini, kita enter lagi nih. Baru ketik G. G ini artinya sintaks Go ya, untuk menjalankan program. Nah, nanti kalau kita enter, nah keluar nih hasil outputnya. Hasil outputnya adalah AB ya.
Itu aja mungkin dari saya. Kalau misalnya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.